Bahas di sini bagaimana training itu menjadi hal yang penting dalam saat kita melakukan yang namanya developing people. Nah, saya lihat pasti ini beragam ya Bapak Ibu. Jadi ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin bisnis, ada yang mungkin sebagai profesional, ya, entah konsultan, entah trainer, entah mungkin juga sebagai seorang motivator. Nah, di sesi kali ini kebetulan saya akan membahas beberapa hal terkait salah satunya adalah apa sih sebetulnya perbedaan antara seorang trainer dan motivator. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa nih perbedaan antara mungkin ada yang mau menyampaikan atau mau share? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa perbedaan antara seorang trainer dan motivator? Boleh, silakan kalau ada yang mau share sebentar. Ada? Sudah ada 16 ya, 16 orang yang hadir kebetulan. Beberapa masih di mute nih, seperti ya. Salam kenal Bapak-Bapak yang baru datang. Nah, ini juga masih ada yang masuk. Ada Bu Rika juga, Julianto. Kemudian ada Pak Rudi, baru masuk. Ya, selamat datang semuanya. Wah, terima kasih banyak sudah hadir. Oh iya, sebelum saya lanjutkan nanti saya mohon izin kesediaan Bapak Ibu untuk ada satu momen di mana videonya mohon dibuka semua karena kita akan foto bersama untuk mengabadikan agar nanti some days kita bersinergi atau bersilaturahmi, kita sama-sama bisa tahu ya ini wajahnya, ini orangnya dan sebagainya. Oke. Ini sudah 21 orang kebetulan yang hadir. Iya, masih ada yang nambah, jadi saya masih masukkan juga. 22 orang semuanya. Baik, sambil nanti kalau misalnya ada yang nambah lagi saya akan tambahkan, tetapi saya lanjutkan dulu pembicaraan kita di awal tadi. Bagaimana perbedaan antara seorang trainer dan motivator. Dapatkah seorang trainer melakukan motivasi atau melakukan fungsi dari seorang motivator? Atau sebaliknya, dapatkah seorang motivator melakukan training? Nah, ini ya, karena ini tren banget nih. Kemarin-kemarin ini sempat happening bagaimana seorang trainer disebut sebagai motivator ya di pemberitaan gitu kan. Oh, seorang motivator, padahal bukan motivator gitu ya. Beliau adalah seorang trainer untuk satu bidang tertentu. Ya, nah, mari kita lihat dari kata-katanya dulu. Sebetulnya ketika kita berbicara tentang seorang motivator, maka kira-kira apa yang terbayang dalam pikiran kita dilakukan oleh orang tersebut? Memberikan motivasi ya, mengarahkan. Motivasi itu sebetulnya seperti apa sih? Ini hal yang menarik. Kadang-kadang kita berpikir motivasi itu, oh itu Pak, yang ngasih semangat itu pokoknya saya bisa, kamu bisa, semua bisa gitu. Nah, yang seperti itu ya. Ya pokoknya nyemangatin agar bisa semangat lagi gitu. Itu motivator. Oke, fine, bisa kita katakan seperti itu. Lalu, ada lagi yang lain. Selain dari melakukan penyemangatan. Pak, itu Pak, yang bikin orang bisa nangis-nangis dan sadar akan dirinya tujuan hidupnya. Oke, good. Itu juga bisa disebut sebagai seorang motivator ya. Kita merefleksi diri, kita mulai menyadari, wah ternyata hidup ini luar biasa. Tadinya mulai tidak punya harapan, begitu datang ke sebuah acara motivasi, dia punya harapan yang baru, dia merasa hidupnya mulai berarti dan dia mulai bisa berkarya untuk sesuatu yang luar biasa. Oke, fine. Itu bisa dikatakan juga sebagai motivator. Ya, apalagi? Mari kita lihat, apa arti dari kata motivasi sendiri? Motivasi berasal dari dua kata, yaitu motif dan aksi. Ya, motive action. Nah, yang artinya apa? Memberikan alasan untuk melakukan sebuah tindakan.
Jadi, fungsi atau peran seorang motivator adalah mendorong orang yang mendengarkan apa yang disampaikannya untuk membuat atau melakukan sebuah tindakan yang tadinya tidak mau menjadi mau untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kinerja dari seorang motivator. Jika demikian, apakah seorang trainer bisa juga melakukan hal tersebut? Bisa. Yes, betul sekali. Bisa. Kenapa bisa? Nah, caranya mungkin yang berbeda. Kalau motivator hanya menyemangati menunjukkan beberapa fakta-fakta, sehingga orang bisa mengcompare dan menemukan hal yang baru yang memotivasi dia untuk bergerak. Tapi trainer, dia memberikan pemahaman yang lebih utuh, lebih gamblang, yang lebih terstruktur, sehingga orang paham. Bukan hanya mengerti, tapi dia paham. Bukan hanya untuk bagaimana melakukannya, tetapi juga menyangkut apa yang perlu dilakukan dalam setiap step-nya. Nah, ini tujuan dari seorang trainer. Jadi, seorang trainer bukan hanya memberikan gambaran secara umum, tapi seorang trainer perlu sampai ke bagaimana cara melakukannya. Kalau kita hanya memberikan gambaran umum, belum bisa dikatakan sebagai seorang trainer. Kok bisa seperti itu? Oke, kata dasarnya sendiri apa? Dari trainer. Train ya. Train itu bukan sekedar kereta api yang membawa seorang pindah ke tempat lain. Ya, tetapi train itu sendiri adalah melatih. Ya, melatih. Ya, train itu melatih seorang agar dia tadinya nggak bisa jadi bisa, nggak tahu jadi tahu, nggak mahir menjadi mahir. Ini tujuan dari training. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa seorang trainer, dia bisa melakukan motivasi sebagai seorang motivator. Seorang trainer, dia bisa menjadi seorang public speaker. Dia bisa berbicara di depan umum. Ya, jadi bukan hanya trainer ini berlaku untuk kalangan tertentu. Banyak yang berpikir, apalagi di zaman-zaman dulu, bahwa seorang trainer biasanya pekerjaannya adalah bagian dari job di dalam perusahaan. Dia hanya mengedukasi tim atau karyawan bagaimana cara melakukan pekerjaannya. Dia hanya mengedukasi tim bagaimana menyangkut produk, menyangkut layanan, menyangkut apapun yang terkait agar target kinerja perusahaan bisa tercapai. Nah, ini biasanya gambaran trainer di masa-masa yang lalu. Ya. Tetapi setelah kita memahami lebih jauh, ternyata trainer bukan hanya sekedar mendelivery pemahaman atau pengetahuan. Jadi bukan hanya sekedar, oh ini product knowledge, oh ini skill knowledge, oh ini kompetensi knowledge. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi seorang trainer, dia perlu sampai pada titik orang tersebut bisa menerapkan pengetahuannya, dia menerapkan knowledge yang disampaikannya, dan dia memiliki hasil akhir peningkatan, baik di dalam kompetensi, baik di dalam produktivitas, ataupun di dalam kinerja menyangkut kerjasama dengan tim. Nah, jadi tergantung dari tujuan training itu sendiri apa. Ya, mungkin di sesi-sesi khusus nanti kita akan membahas lebih jauh sebetulnya, kok apakah trainer itu perlu memiliki gambaran apa yang ingin disampaikannya, atau dia hanya menjalankan tugas dari perusahaan. Misalnya, oh kamu trainer nih, oke kamu trainingin ya modul A, trainingin. Atau ada yang harus ditetapkan. Jika ada, berarti apa saja tujuan yang perlu ditetapkan di dalam sebuah training? Ada beberapa jenis. Ada sharing knowledge. Ya. Yang kedua, ada tadi, memotivasi. Ya. Yang ketiga, apalagi? Memperlengkapi atau upgrading. Ya, upgrading skill. Tadinya misalnya dia satu posisi, mau naik ke posisi lain, nah diperlengkapi dia agar mampu. Atau KPI-nya belum mencapai apa yang diharapkan oleh perusahaan, belum kompeten di bidang tersebut, maka dilengkapi. Dari mana kita bisa tahu apa yang perlu dilengkapi? Ada yang namanya assessment.
ada yang namanya coaching and counseling. Nah, dari situ kemudian ada report berdasarkan apa? Performance appraisal. Nah, dari hal-hal tersebutlah kita bisa tahu mana yang bisa dicapai. Oke, kita akan lihat beberapa hal berikut. Ini sepertinya sudah hadir 43 orang dan belum ada memang yang masuk baru lagi. Jadi saya pikir udah bisa kita share ya slide-nya. Baik. Nah, sambil menunggu slide-nya muncul, kita akan lanjutkan pembahasan tadi ya. Nah, terkait hal itulah, seorang trainer memiliki kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama adalah seorang trainer perlu memiliki keinginan untuk mendevelop orang lain. Trainer yang tidak memiliki keinginan untuk mendevelop orang lain, dia nyaris tidak bisa menjadi seorang trainer yang efektif. Ya. Kenapa? Karena dia hanya sekedar mengerjakan tugasnya atau job pekerjaannya. Tetapi dia tidak punya passion tertentu untuk membuat orang-orang yang di-develop-nya menjadi orang-orang yang benar-benar mencapai kompetensi yang semestinya. Jadi ini yang menjadi dasar awal bagaimana kita menetapkan sebuah training ya. Kita menetapkan sebuah training dengan cara pertama-tama kita tahu nih dasarnya bahwa kita ingin mendevelop orang lain, mendevelop tim dalam hal ini. Apa itu mendevelop? Mendevelop adalah mengembangkan orang. Nah, kalau kita belum punya passion ke sana, memang kita perlu membangun hal ini lebih lanjut ya. Oke, di sini ada alur proses dari sebuah training. Jadi ada training analyze, ada kemudian di sini training objektif, ada training delivery, ada training evaluation. Ini hal-hal yang memang kita sudah sama-sama ketahui, khususnya bagi para trainer, dan mungkin di sesi yang khusus kita akan bahas bedah satu persatu menyangkut hal ini. Tetapi kali ini saya akan memberikan gambaran menyangkut hal tersebut. Nah, di dalam hal inilah kita bisa melihat bahwa analisa kebutuhan training sendiri menyangkut personal. Beberapa waktu yang lalu saya pernah share ini di grup YHI berbicara tentang corporate training. Dalam artian kita melihat kebutuhan dari sisi corporate seperti apa ya, dari sisi korporasi. Nah, kali ini saya ingin tunjukkan pada Anda bagaimana kita melihatnya dari sisi si personil, si karyawan itu sendiri atau tim itu sendiri. Nah, ada dua sisi yang dilihat. Yang pertama adalah dari sisi task-nya, dalam hal ini adalah pekerjaannya, job-nya, tugasnya. Dan yang kedua, barulah kita berbicara tentang bagaimana kita melihat dari sisi person-nya atau orangnya. Apa bedanya? Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi sambil admit. Oke. Kita lihat dari sisi task, berarti kita lihat nih, sebuah pekerjaan, sebuah job yang kita lihat dari job analyze-nya memerlukan kompetensi apa saja. Misal, saya menetapkan sebuah posisi baru di dalam perusahaan. Tadinya di bagian marketing tidak ada digital marketing. Ketika saya melihat di dalam era yang seperti ini, wah saya perlu nih untuk menggunakan marketing dengan pola digital. Oke, fine. Lalu apa yang perlu dilakukan perusahaan? Perusahaan mulai melihat butuh ada orang khusus. Nah, ketika menentukan orang khusus, dia harus langsung menentukan job description-nya seperti apa yang ada di sana, kemudian orang dengan kategori seperti apa yang perlu ada di sana. Dia ada di bawah strukturnya siapa.
Pertanggungjawabannya kepada siapa? Link dia kerjasamanya dengan bagian mana? Nah, ini perlu langsung ditetapkan nih dari awal. Kalau enggak, nanti enggak jelas nih alur kerjanya. Baru setelah itu kita tetapkan nih kompetensinya apa saja yang diperlukan. Jangan sampai kompetensi yang ditetapkan akan nanti bertumpang tindih, mungkin dengan bagian desain, mungkin akan tumpang tindih dengan bagian administrasi, mungkin akan tumbang tindih dengan telemarketing. Nah, ini perlu jelas dulu jobnya ya, seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini menyangkut tadi task. Kemudian ada lagi yang menyangkut dia adalah person, orangnya. Jadi ini bukan berbicara bagaimana seseorang sebuah posisi memiliki kebutuhan kompetensi tersebut, tetapi menyangkut orang tertentu. Misalnya, ada si A nih, posisinya udah jelas. Posisinya di mana si A? Oke, si A posisinya misalnya sebagai apa? Ya, nah, misalnya sebagai HR. Nah, kira-kira sebetulnya kompetensi apa yang dibutuhkan untuk di bagian HR? HR-nya apa dulu dong? Perlu jelas. Dia administrasi kah? Dia supervisor kah? Dia manajer kah? Oke, personalia kah? Atau apa? Kalau misalnya GA-nya terpisahkah atau memang di bawahnya ada juga, di bawah GA-nya tergabung di bawah HR juga karena beberapa perusahaan HR-nya ada di bawah GA misalnya. GA-nya ada di bawah HR ya. Jadi di bawah koordinasinya. Nah, tentukan dulu itunya. Oke, sekarang dia ternyata posisinya sebagai HR supervisor. Sudahkah dia memiliki kompetensi untuk hal tersebut? Pertanyaannya. Belum misalnya. Oke, kalau belum, dari mana kita tahu belum? Dari KPI-nya, dari pencapaiannya, dari kinerjanya selama ini, dari appraisal-nya belum nyampe. Nah, disinilah karena orangnya yang belum mampu, maka masuklah perhitungan yang ditentukan berdasarkan dari person analyze. Ya, jadi ada dua hal ini. Jadi nggak bisa kita lihat bahwa sebuah pekerjaan membutuhkan sesuatu, tapi apakah orangnya juga membutuhkan sesuatu. Nah, ketika kita berbicara tentang person, maka kita berbicara bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi ada juga hal-hal yang menyangkut soft skill tentu di dalamnya. Ada yang menyangkut attitude, ada yang menyangkut kemauan untuk mengembangkan diri, ada yang menyangkut hubungan interpersonal ataupun intrapersonalnya. Nah, ini juga menjadi kategori-kategori. Nah, ketika kita menentukan itu semua, kemudian kita tahu apa yang diinginkan, lalu kita punya kondisi yang seperti hari ini, maka ditentukanlah dan kelihatanlah seperti digambar pada slide ini, yang namanya kompetensi gap. Nah, kompetensi gap inilah yang kemudian kita lihat, kita olah, kita analisis, sehingga kita tahu bagaimana memenuhi kompetensi gap ini. Ya, si orang ini harus dikembangkan seperti apa? Apakah harus training? Tidak selalu. Ya, mungkin dia butuh konsultasi, ya, atau mungkin dia butuh konseling. Ya. Kalau dia menyangkut psikologis, berarti biasanya masuknya konseling. Ya. Kemudian bisa juga masuk ke coaching. Nah, dia belum punya sasaran, goal yang jelas, perlu seperti apa, motivasinya kurang. Oke, masuk kemana? Ke coaching. Ya, di kelas-kelas yang lalu, ketika kita membahas tentang practical coaching and counseling, kita membahas jelas tentang hal itu. Dia nggak tahu, nggak punya tolok ukur, harus mengerjakan seperti apa. Nah, mungkin perlu pendampingan. Di sisi inilah muncul yang namanya mentoring. Tapi kalau dia bahkan tidak mengerti atau perlu diperlengkapi bagaimana cara mengerjakan sesuatu, maka dia akan membutuhkan yang namanya training. Nah, karena itu kata-kata di sini bukan hanya ke training, tapi training and development program. Jadi training dan kawan-kawannya. Tadi misalnya ada coaching, ada counseling, ada mentoring, dan semuanya itu terangkum menjadi satu bagian yang utuh, yang tidak terpisahkan ya. Jadi kalau dalam perusahaan atau organisasi nggak bisa tuh cuman satu bagian saja. Oh saya bagian ini, bukan bagian itu, nggak bisa. Ya.
Oh, tim saya hanya butuh di training, nggak mau di coaching, nggak bisa. Ya, training and developing people ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, karena itu juga sama. Artinya bahwa developing people tidak bisa juga tidak melibatkan yang namanya training. Dalam hal ini, training pun bukan hanya sekedar di kelas. Dia bisa di luar kelas, dia bisa secara praktek, dia bisa on job, dia bisa melakukan berbagai jenis training lainnya. Nah, jadi ada beberapa jenis-jenis training yang bisa dilakukan. Di masa yang seperti sekarang, khususnya di era new normal ke depan, saya sangat melihat bahwa kebutuhannya sangat tinggi. Baru saja, kira-kira 2 hari yang lalu, saya berbicara dengan salah seorang pimpinan dari satu BUMN, dan karena memang saya bantu untuk university-nya mereka, jadi kita sedang berbicarakan 3 bulan ini kan vakum otomatis. Ya, otomatis dalam artian selama ini biasanya training-training dilakukan, pesertanya dari seluruh Indonesia didatangkan, kemudian mereka berapa hari melakukan training untuk poin-poin tertentu. Jadi bisa di Jakarta, bisa di kota mana, tapi semua didatangkan di seluruh Indonesia. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang, bagaimana pesawat ya terkendala, kemudian penginapan terkendala, tempat juga tidak bisa jumlah yang cukup banyak, yang terlalu banyak. Nah, bagaimana cara melakukannya? Akhirnya kita tadi merancang bahwa ada training-training yang memang sekarang akan dilakukan, dan itu secara online. Jadi kita berbicara training online ini ternyata bukan cuman yang sedang kita lakukan kali ini, bukan sesuatu yang hanya sekedar mungkin sedang dilakukan juga di beberapa teman-teman yang lain, dan juga bukan sekedar sebuah tren ternyata untuk training seperti ini, tetapi ini adalah sebuah kebutuhan. Nah, hal-hal ini juga perlu kita amati sebagai trainer, apa sih yang perlu saya lakukan? Apa yang bisa lakukan? Apa yang perlu saya persiapkan? Kompetensi seperti apa yang perlu saya miliki? Ada orang-orang yang ketika mereka berbicara dalam kelompok kecil, di dalam kelas, mereka pegang satu benda, misalnya spidol atau mic, mereka percaya diri dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara luar biasa, menginspirasi banyak orang. Dia bisa melakukan game A, game B, dia mengeluarkan slide A, slide B, dan sebagainya. Tapi bagaimana di era seperti ini, kita tetap bisa memberikan inspiring bagi orang-orang. Berbicara dengan tepat, dengan nada yang tepat, cara yang tepat, berbicara di depan kamera tentunya ya, yang seperti ini, mau itu kamera handphone, mau kameranya laptop, tetapi kita tidak lagi berbicara tentang orang-orang yang kita kenal. Bisa aja kita berbicara dengan tim yang baru kalau di perusahaan. Nah, ini juga perlu kita amati. Gesturnya mereka. Nah, kalau misalnya seperti ini. Di sini hadir sekitar 50 orang ya, sekarang udah nyampe 50 orang yang hadir. Tetapi apakah saya bisa melihat gestur semua orang? Tidak ya. Ekspresi semua orang bisa kelihatan? Tidak juga. Bahkan kalaupun ada yang muncul, mungkin cahayanya berbeda gitu ya. Terus kemudian penampilannya berbeda. Ada yang hanya menggunakan foto, ada yang menggunakan hanya muncul namanya. Bagaimana Anda memiliki keyakinan, kepercayaan diri untuk tetap berbicara di depan orang yang nggak kelihatan? Bagaimana Anda menetapkan respon seperti apa sehingga Anda tahu harus bereaksi atau melakukan tindakan seperti apa. Nah, ini perlu. Di dalam sebuah perencanaan training, kita perlu sudah menata apa yang akan dilakukan di step A, apa yang dilakukan di step B. If A, maka akan melakukan seperti ini. If B, akan melakukan seperti ini. Jadi di dalam sebuah training, sangat perlu kita memiliki yang namanya kompetensi training itu bukan hanya menyangkut konten. Nah, ini yang seringkali dilakukan di dalam perusahaan. Biasanya, yang penting kamu bisa delivery nih. Pelajari modulnya, paham isi modulnya, atau paham produknya, silahkan kamu share tim. Nah, ini kan seperti ini. Tetapi di fase yang seperti sekarang, kita perlu memahami bahwa yang perlu kita lakukan bukan hanya men-share,
tapi memastikan orang yang mendengar tuh paham betul apa yang dimaksud, mereka menerima hal yang baru, mereka mengalami perubahan, baik di dalam paradigma, dalam pemahaman baru, ataupun di dalam apa yang akan dilakukan after mereka mengikuti training tersebut. Nah, jadi ini sangat penting sekali untuk kita miliki di era yang seperti ini ya. Karena itulah di dalam developing people, training memegang peranan penting. Bukan cuma sekedar training sebagai pelengkap, bukan cuma training sebagai sesuatu yang memang seakan-akan program atau harus ada di dalam sebuah perusahaan, tapi training sebagai kebutuhan yang urgent. Dan kita sebagai para trainer benar-benar memiliki peran yang akan diperhitungkan di dalam perusahaan. If kita pun sebagai trainer publik, masyarakat akan melihat, oh ya, saya ikut ini, saya ngalami sesuatu. Saya ikut ini, saya dapat sesuatu. Saya punya hal yang baru yang saya dapatkan. Saya punya kemampuan baru yang saya dapatkan. Saya punya semangat baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke, ini adalah gambaran yang saya ingin sampaikan di awal ini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, bisa dituliskan di chat-nya. Bapak Ibu bisa tuliskan, bisa juga mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung, silahkan. Kita akan berdiskusi. Sementara menuliskan, mungkin ada juga yang ingin disampaikan dari Pak Ringga. Terima kasih banyak. Ya, ini founder dan hostnya YHI. Silahkan Bapak Kepala Suku. Ada yang mungkin ingin disampaikan untuk kita semuanya. Ada yang beberapa orang ditanya di chat nih. Boleh. Silakan. Coba nanti saya coba cek ya, saya lihat. Oke. Boleh nanya langsung, Coach? Boleh. Dengan sangat hati, silakan. Baik. Biar terlihat Wajahnya. kamera, iya. Saya hidupkan. Ini belajar bareng-bareng sama anak saya ini. Wih, mantap. Ya, minimal mereka udah punya gambaran ngajak ya. belajar. Iya. Jadi, baik. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf, Coach ya. Yusuf, saya dari IRR Group atau di subholdingnya Indoprima Group di Surabaya. Oke. Saya kebetulan di sini sebagai HR training. Wah, luar biasa. Selain itu, ini membawa beberapa perusahaan. Ini yang perlu saya tanyakan. Tadi kan ada yang perlu ini karyawan A, B, C ini ada perlu training, terus ada yang perlu coaching, ada yang ini perlu mentoring gitu ya. Betul. Nah, ini bagaimana caranya kita mengetahui karyawan-karyawan ini sebenarnya dia tidak hanya butuh trainingnya saja, tapi dengan secara cepat, tepat, akurat, itu karyawan ini butuh coaching dari atasannya. Karyawan ini butuh on the job training dari rekan sejawatnya. Yes. Dan lain sebagainya seketika, sehingga kita memberikan obat pada sakitnya atau pada keluhannya itu tepat. Begitu. Karena kalau di saya itu kan remote area banyak di pabrik-pabrik yang jaraknya lumayan cukup jauh ya. Ini tanya secara rumus, secara praktis, ini biar lebih mudah dan cepat, tepat dan akurat seperti itu, Dok. Coach. Biar kayak dokter gitu ya. Oke. Terima kasih, Coach. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Yusuf. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu. Nanti silakan yang lain. Oke, nanti mungkin ada jeda sebentar. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya ya. Kalau misalnya kita jeda. Baik, bagaimana caranya? Yang jelas yang pertama kali kita perlu menetapkan standarisasi dulu di dalam perusahaan. Standarisasi pertama adalah standarisasi yang diperlukan menyangkut pencapaian perusahaan. Misal, perusahaan ingin mencapai A. Untuk mencapai A ini diperlukan strategi seperti apa, dan untuk mencapai strategi tersebut diperlukan komponen apa saja di dalam perusahaan. Nah, ini akan menentukan nanti struktur yang ada di dalam perusahaan. Nah, dari struktur itulah kemudian kita breakdown lagi ke yang namanya job analysis. Nah,
Nah, apa aja job dari setiap bagian tersebut, bagaimana cara kinerjanya, mereka akan terkait apa saja, dan sebagainya. Sehingga kita memiliki standar. Oh, untuk pengerjaan posisi A ini dibutuhkan kompetensi A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, setelah kita punya standar itu, barulah kita melakukan yang namanya penilaian. Penilaian ini bisa dilakukan secara tatap mata, bisa dari hasil kinerja, bisa juga dilakukan dari report orang-orang yang terkait. Ini tergantung dari penilaian yang kita gunakan, ya 360 derajat penilaian sebetulnya. Nah, dari hasil penilaian itu kita bisa mulai melihat ada gap-nya nggak di situ. Ya, misalnya nanti poin-poinnya boleh kita tentukan, misalnya cara bekerja sama, kecepatan, ketepatan, kompetensi, terus skill, knowledge, leadership. Nah, itunya ada poin-poinnya yang bisa kita tetapkan begitu. Dari gap-nya itu kemudian kita bisa lihat, ternyata dia masalahnya, di komunikasi dengan orang lain di dalam bekerja sama. Kenapa tidak bisa bekerja sama dengan orang lain? Dia banyak sekali mengalami konflik, misalnya. Nah, konflik, kalau dia mengalami banyak konflik, berarti apa yang diperlukan? Apakah dia training kah tentang manajemen konflik? Bisa. Tetapi di balik itu, tentu dia memiliki masalah internal yang perlu diselesaikan. Nah, disinilah nanti bisa digali oleh bagian konseling. Hasil dari bagian konseling lah yang kemudian nanti akan di-report kembali kepada leader atau HR untuk melihat bahwa orang ini apakah masih bisa dipertahankan di posisi tersebut-kah? Atau memang dia memiliki tekanan khusus sehingga harus di-rolling kah? Atau dia perlu mungkin di-upgrade skill-nya, karena selama ini mungkin dia tertekan konflik karena belum paham bahwa pekerjaannya menyangkut apa saja. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi nanti bisa berdasarkan dari penilaiannya, Pak. Untuk yang remote, artinya jarak jauh ya, Pak? Iya. Gimana? Oke, Yang remote area gimana? Ya, yang remote area itu sebetulnya dia punya koordinasinya ke siapa langsung, Pak? Ke pusat langsung atau memang ada? Iya. Garis koordinasi. Sementara masing-masing SBU itu sebenarnya sudah ada HRD-nya. Okay. Akan tetapi HRD-nya di sana cuma tugas satu ya, secara administratif. Terus untuk semua training itu masuk di saya dulu. Jadi head-nya di training center-nya di saya dulu begitu. Jadi apapun di remote area itu kadang saya minta bantuan ke staf HRD-nya gitu. Ya berarti reportnya ke HRD dulu, Pak, penilaiannya. Nah, penilaian ini agar tidak terlalu panjang, jadi kadang-kadang kita udah telat nih, udah setahun baru kemudian kita misalnya bisa melakukan perbaikan atau melakukan training. Lebih bagus kalau dilakukannya per kuartal, Pak. Jadi per kuartal. Jadi 3 bulan sekali ada asesmen begitu ya? Betul. Jadi review. Penilaiannya bukan per 3 bulan kalau penilaiannya, harian. Oh. Ya, jadi sebetulnya kan dalam penilaian ada yang namanya berita acara. Ada buku pendukung di dalam penilaian yang namanya berita acara. Nah, berita acara itu yang di-report every day, Pak. Tiap hari. Nah, itu nanti dilaporkan, misalnya entah ke atasannya dulu, atasan langsung dulu, atau mungkin ke admin di HR agar dilakukan rekap ya. Nanti setelah itu kemudian di-assess dari hasil itu. Jadi sebetulnya kalau memang ada yang urgent nih dari berita acara harian itu, wah itu nggak perlu nunggu. Jadi nggak perlu nunggu 3 bulan. Bisa langsung, ini ada masalah nih, urgent, oke, langsung gimana nih menindaklanjutinya. Kita udah langsung bisa report, seperti itu. Oh, baik. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi, Bapak Ibu, silakan. Iya, silakan Pak Tonang. Tanya, Coach. Ya, silakan. Ya, terima kasih Coach Hilmi Wandara. Yang ingin saya sampaikan, tadi kan terkait dengan gap kompetensi. Ya. Artinya di awal kan berarti sudah ada standar. Betul. Nah, standar sama ada KPI dan lain sebagainya. Di lain sisi, standar itu bisa dalam bentuk kamus kompetensi, baik itu behavior kompetensi ataupun technical kompetensi. Yes, yang tentunya ini nantinya ngeling dengan KPI kan. Betul. Nah, tadi Coach sampaikan
Assessment-nya kan bisa 360 derajat kan? Betul. Atas, bawah, kanan, kiri. Ya. Nah, ini idealnya per kuartal, atau kadang-kadang kan kalau di